adalah milik Allah SWT. Salawat salam semoga selalu tercurah pada kedua kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kita melaksanakan sidang seminar skripsi, proposal skripsi mahasiswi atas nama Ayu Dwi Apriliana, NPM 1811060231 dari jurusan Pendidikan Biologi, dengan judul Eksplorasi di Desa Trimodadi, Kecamatan Agung Selatan, Lampung Utara, sebagai sumber belajar biologi. Telah hadir pada kesempatan siang hari ini saya, Ardian Asari MPD, selaku moderator atau ketua sidang. Lalu ada sekretaris Ibu Nur Hidayah, pembahas utama Ibu Ovi Prastia Winandari MSI, pembahas pendamping 1 yaitu Bapak Supriyadi MPD, dan pembahas pendamping 2 yaitu Ibu Aulia Ulmilah MSC. Agar lebih dilancarkan, mari kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya diberikan waktu pada Ayu Dwi Apriliana untuk memaparkan proposal skripsinya, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Ovi Prastiawa Winandari untuk membahas proposal dari Ayu Dwi Apriliana. Dan berikutnya juga akan dilanjutkan oleh pembahas pendamping 1 dan pembahas pendamping 2 Anda. Baik, terima kasih. Silakan, Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Seminar Bapak Ardian Asyari MPD, yang saya hormati Ibu Nur Hidayah MPD selaku Sekretaris, yang saya hormati Ibu Prasetya Winandari MSI selaku pembahas utama, yang saya hormati Bapak Supriyadi MPD selaku pembahas pendamping 1, dan yang saya hormati Ibu Aulia Ulmilah MSC selaku sebagai pembahas pendamping 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Apriliana dengan NPM 1811060231 dari Program Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul tentang eksplorasi tumbuhan lokal di Desa Trimodadi, Kecamatan Agung Selatan, Lampung Utara. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Penegasan judul. Yang pertama terdapat eksplorasi, yang kedua tumbuhan lokal, yang ketiga Desa Trimodadi, yang keempat Kecamatan Agung Selatan, yang kelima Lampung Utara. Untuk bab 1 pendahuluan. Yang pertama terdapat penegasan judul. Yang pertama terdapat eksplorasi, yang kedua tumbuhan lokal, yang ketiga Desa Trimodadi, yang keempat Kecamatan Agung Selatan, yang kelima Lampung Utara, yang keenam sumber belajar, dan yang ketujuh adalah biologi. Terdapat latar belakang masalah. Yang pertama, Desa Trimodadi memiliki kekayaan lokal berupa berbagai jenis tumbuhan yang banyak tumbuh di Gunung Batu. Kemudian, banyaknya keanekaragaman tumbuhan lokal yang tumbuh di Gunung Batu belum dimanfaatkan dengan baik, khususnya pada bidang pendidikan. Selama ini, peserta didik di Desa Trimodadi hanya memanfaatkan buku sebagai sumber belajar. Faktor utama sekolah di Desa Trimodadi belum memanfaatkan tumbuhan lokal sebagai sumber belajar dikarenakan pembelajaran yang dilakukan kurang kontekstual. Kemudian penerapan pembelajaran kontekstual dapat merubah pola pikir peserta didik yang ditunjukkan dengan adanya peserta didik yang aktif, kreatif, dan inovatif. Dan pembelajaran biologi berbasis kearifan lokal diperlukan adanya sumber belajar agar dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. Terdapat fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama adalah fokus penelitian, yaitu
tumbuhan lokal yang berada di kawasan sekitar Gunung Batu dalam pengintegrasian tumbuhan lokal ke dalam pembelajaran biologi agar siswa dapat mengembangkan dan memberdayakan potensi daerah masing-masing dengan tetap harus mengindahkan pelestariannya. Yang kedua, kekayaan tumbuhan lokal yang belum dikelola dengan baik dan potensi tumbuhan lokal di kawasan Gunung Batu di Kabupaten Lampung Utara belum termanfaatkan secara maksimal. Yang ketiga, pemanfaatan tumbuhan tersebut juga masih sebatas dijual langsung atau dimasak sederhana, tetapi tidak ada pengolahan menjadi produk lain yang lebih inovatif. Kemudian terdapat fokus penelitian. Yang pertama, keanekaragaman tumbuhan lokal yang ada di Gunung Batu Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan. Penelitian ini membatasi beberapa jenis tumbuhan secara horizontal. Maksudnya, membatasi tumbuhan lokal yang dipilih sebagai objek belajar berdasarkan jenis tanaman yang sangat khas dan menjadi karakter di daerah tersebut yang berupa tumbuhan tingkat tinggi dan tingkat rendah. Yang kedua, produk yang dihasilkan dalam pembelajaran disesuaikan dengan analisis kebutuhan siswa. Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah modul yang bisa digunakan siswa sebagai sumber belajar biologi, khususnya pada materi keanekaragaman hayati dan konservasi, pelantai, klasifikasi, dan pemanfaatan makhluk hidup. Terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalah, yaitu apa saja tumbuhan lokal yang ada di kawasan sekitar Gunung Batu, Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Kemudian, bagaimana cara mengintegrasikan dan memanfaatkan potensi dan kearifan tumbuhan lokal ke dalam pembelajaran biologi. Untuk tujuan penelitian, untuk mengetahui tumbuhan-tumbuhan lokal apa saja yang berada di Pegunungan Batu, Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengintegrasikan dan memanfaatkan potensi dan kearifan tumbuhan lokal ke dalam pembelajaran biologi. Untuk manfaat penelitian, yang pertama yaitu sebagai upaya konservasi keanekaragaman hayati melalui inventarisasi dan dokumentasi tumbuhan lokal, kemudian sebagai bekal pengetahuan bagi siswa tentang tumbuhan lokal untuk terjun ke masyarakat dan memanfaatkannya dengan arif dan bijaksana. Kemudian memberikan contoh bagi guru biologi untuk menggunakan tumbuhan lokal sebagai sumber belajar biologi dan membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan dalam mengaitkan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kajian penelitian yang relevan, yang pertama yaitu pengembangan media jaringan epidermis tanaman jagung yang tumbuh di Kota Kupang sebagai sumber belajar biologi berbasis kearifan lokal. Yang kedua, keanekaragaman tumbuhan di Taman Wisata Botani sebagai langkah konservasi melalui pendidikan. Yang ketiga, yaitu analisis tanggapan guru-guru di SMA di Kota Samarinda tentang pemanfaatan sumber daya alam lokal sebagai media pembelajaran. Untuk metode penelitian, yang pertama terdapat waktu dan tempat. Waktu dan tempat, yaitu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2021 di Gunung Batu, Desa Trimodadi. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif deskriptif. Untuk prosedur penelitian, yang pertama yaitu survei alam, penentuan lokasi, dan inventarisasi dan eksplorasi tumbuhan lokal. Kemudian populasi dan sampel. Untuk populasi pada penelitian ini yaitu tumbuhan lokal yang ada di Gunung Batu. Untuk sampelnya pada penelitian ini yaitu tumbuhan lokal di Gunung Batu yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi. Untuk teknik pengumpulan datanya terdapat 3 teknik. Yang pertama observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian untuk definisi operasional variabel itu terdapat 2, yaitu tumbuhan lokal dan sumber belajar. Untuk teknik analisis data dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama reduksi data, yang kedua display data atau penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian terdapat uji keabsahan data. Uji keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi sumber. Kemudian untuk sistematika pembahasan, yaitu terdapat bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 deskripsi objek penelitian. Untuk bab 2 landasan teori, yaitu terdapat 2 kajian. Yang pertama yaitu kajian pendidikan dan kajian keilmuan. Untuk bab 3 yaitu deskripsi objek penelitian. Terdapat penyajian data dan fakta penelitian. Penyajian data pada bab ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik yang kemudian akan dijabarkan berdasarkan penemuan dari objek penelitian.
Kemudian gambaran umum objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Gunung Batu yang berada di Desa Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan, dan letak Gunung Batu Desa Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan ini sangat strategis, di mana dekat dengan jalan yang biasa dilewati oleh penduduk Desa Trimodadi. Gunung tersebut dikelilingi oleh sawah sehingga tempat sekitar sangat sejuk, dan Gunung Batu yang terletak di Desa Trimodadi, Kabupaten Lampung Utara ini memiliki batasan-batasan wilayah tertentu, yaitu yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Waikanan, yang kedua sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, yang ketiga sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan yang keempat adalah sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat. Terima kasih, sekian dari presentasi proposal saya. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang, Bapak Ardian. Mohon maaf Ibu Ovi, mungkin bisa lanjut ke Bu Ovi karena tadi Pak Ardian sudah berpesan untuk dilanjutkan saja. Iya, tunggu bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu Dwi Apriliana. Sehat Ayu? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Baik Ayu, jadi Ibu sudah membaca proposal yang Ayu kirimkan. Ada beberapa hal yang ingin Ibu klarifikasi. Karena sebenarnya Ibu juga ilmunya bukan di dunia pendidikan, jadi nanti kalau yang terkait pendidikan, Ibu rasa Ayu pasti nanti dapatkan banyak masukan dari pembimbing terutama ya. Jadi nanti Ibu mulai dari sesuai dengan bidang keilmuan Ibu saja. Nah untuk Ayu Dwi Apriliana, Ibu baca dari sisi tata tulisnya. Jadi dari tata tulisnya, Ayu ini masih banyak sekali tipe, masih banyak sekali spasi-spasi yang belum tepat, yang harusnya dispasi tidak dispasi gitu, atau yang harusnya tidak dispasi malah dispasi gitu. Jadi nanti dicek lagi, minta bantuan teman-teman juga untuk mengoreksi tipe-tipe, mengoreksi spasi itu. Kalau tidak mampu mengoreksi sendiri, itu bisa minta bantuan teman, bisa beberapa teman dimintai tolong, misalkan ada 2 teman, satunya minta tolong koreksi pakai pena warna merah, yang satu pakai pena warna biru gitu, supaya ketahuan, oh berarti ini salahnya di situ kan. Jadi nanti Ayu juga bisa
sambil memperbaiki di laptop itu, bisa sambil melihat hasil koreksian dari temannya itu, draft yang Ayu minta tolong koreksi. Jadi gitu. Jadi nggak mungkin kayaknya kalau pembimbing kamu harus mengoreksi semua perkata gitu ya, apalagi sampai spasi-spasi gitu. Itu rasanya bukan hal yang harus dikoreksi pembimbing lagi gitu, tapi Ayu yang harus lebih teliti dengan tulisan Ayu sendiri. Termasuk penggunaan huruf-huruf kapital. Kalau untuk huruf awal nama negara, nama kota, itu kira-kira diawali huruf kapital atau huruf kecil aja? Huruf apa, Yu? Huruf kapital, Ibu. Huruf kapital. Tapi Ibu masih melihat beberapa kata di tulisanmu itu, Indonesia masih ditulis dengan huruf I kecil gitu. Jadi nanti diperbaiki lagi ya, dicek-cek lagi. Semualah gitu, untuk kata tulis silakan dikoreksi ulang, silakan dirapikan lagi sesuai dengan ketentuan yang terbaru. Yang pertama, kemudian selanjutnya Ayu judul penelitiannya yang calon penelitiannya tadi itu adalah apa, Yuk? Eksplorasi tumbuhan lokal sebagai sumber belajar biologi. Ya, eksplorasi tumbuhan lokal. Nah, Ibu ingin menanyakan terkait tumbuhan lokal. Tumbuhan lokal sendiri itu didefinisikan oleh Ayu atau Ayu mungkin membaca definisi dari tempat lain. Itu tumbuhan lokal itu apa sih, Yuk? Tumbuhan lokal itu artinya tumbuhan yang hidup di lingkungan sekitar, Ibu, yang hidup di suatu wilayah tertentu, pokoknya di lingkungan sekitar. Benar, seperti itu. Artinya kalau misalkan di rumah Ibu nih banyak tumbuhan kaktus nih di sekitar rumah Ibu nih. Apa tumbuhan kaktus itu Ibu sampaikan bahwa itu tumbuhan lokal? Bukan, Bu. Maksudnya dari tumbuhan lokal itu tumbuhan yang tumbuh atau tinggal di Indonesia, gitu, Bu. Baik, kemudian Ayu, kalau seandainya di sekitar rumah Ibu, tadi katanya kalau misalkan banyak tanaman kaktus itu berarti bukan tumbuhan lokal. Nah, terus ini definisi dari tumbuhan lokal yang kamu masukkan ke dalam skripsi, itu definisinya seperti apa? Coba dibaca. Tumbuhan lokal itu adalah tumbuhan asli Indonesia yang berasal dari daerah sendiri. Jadi misalnya contoh di Indonesia ini memiliki ciri khas atau karakter, dia mempunyai tumbuhan seperti kaktus, dia tumbuh di daerah mana gitu, Bu. Itu yang perlu digarisbawahi oleh Ayu adalah yang tumbuh di daerah itu sendiri. Artinya ketika Ayu ingin meneliti tumbuhan lokal di daerah Gunung Batu, ya di Gunung Batu, ya berarti tumbuhan yang memang asli tumbuh dari situ. Tumbuhan itu memang asli ditemukan endemik di situ, gitu. Berarti bukan tumbuhan dari luar daerah, kemudian yang ditanam di situ. Itu bukan, Ayu. Yakin ada tumbuhan yang memang tumbuh di situ, asli? Ada, Bu. Enggak, tumbuhan sekitar yang tumbuh di Gunung Batu. Ya kalau kayak gitu juga banyak. Gimana ya ngomongnya ya? Maksudnya gini, tumbuhan lokal itu tumbuhan endemik. Biasanya tumbuhan itu menjadi ciri khas tumbuhan yang memang pada mulanya awal-awal ketemunya, awal-awal tumbuh itu dari daerah situ. Jadi memang tumbuhan yang memang asli memang dari daerah tersebut, bukan misalkan bibitnya dari tempat lain, kemudian ditanam di situ, kemudian nanti tumbuhan itu jadi besar, kemudian dia berbunga dan berbuah, kemudian bijinya jatuh di situ, kemudian tumbuh secara alami di situ, itu bukan tumbuhan lokal namanya.
Nah, tumbuhan lokal itu yang memang di tempat-tempat lain itu dia belum ada tumbuh, belum pernah ditemukan habitat utamanya itu di mana-mana kecuali di tanaman itu dulu. Di tanaman itu, di daerah itu yang pertama ditemukan gitu. Itu tumbuhan-tumbuhan lokalnya sih. Jadi tumbuhan-tumbuhan gimana ya? Artinya gini Yu, misalkan seperti di kajian relevan Ayu, itu ada jagung yang di daerah mana? Di daerah Jagung, Bu. Kalau seperti untuk itu ya. Nah, itu adalah jagung yang memang hanya ada di daerah tersebut, Yu. Jadi dia memang jagung lokal, jagung yang memang dari daerah tersebut. Jadi bukan dari jagung nanti misalkan panennya bibitnya dari tempat lain, kemudian ditanam di situ, kemudian nanti langsung dibilangnya itu jagung lokal situ, tidak. Tapi memang jagung itu merupakan jagung yang asli dari hasil lokal tersebut, gitu yuk. Jadi termasuk tanaman yang lokal, itu ada tanaman lokal yang asli dari sana. Kalau Ayu meneliti, itu tumbuhan lokal itu banyak sih Bu, tumbuh tidak hanya di Gunung Batu, tetapi cara pemanfaatannya itu tumbuhan yang Ayu gunakan itu dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan seperti itu Bu. Oke, contohnya apa yang kamu ini di sana? Krinyuh, daun krinyuh, kemudian sambiloto, kemudian putri malu, pakis, dan binahong. Baiklah. Nanti silakan ini ya komunikasikan lagi dengan pembimbing. Apakah sebaiknya menggunakan istilah tumbuhan lokal ataukah kamu buat istilah tumbuhan sekitar atau tumbuhan obat? Karena sebenarnya Ibu nggak ngerti nih yang mau kamu ambil itu tumbuhan lokalnya apakah tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan tingkat rendah? Jadi tidak membatasi Bu, jadi menggunakan tingkat tinggi dan tingkat rendah. Semua tumbuhan di sekitar gitu ya. Artinya di tumbuhan yang ada di sekitar kita itu peserta didik dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi. Gunung Batu itu nama daerah apa nama gunung sih? Ada Bu, ada tempat gunungnya. Jadi kalau misalnya tempat desanya itu adalah Desa Trimodadi, jadi di situ ada gunung yang Gunung Batu itu terletak di pinggiran jalan. Jadi itu pegunungan? Iya Bu. Terus yang mau kamu ambil itu di pegunungan itu atau di sekitar warga itu? Ada yang di pegunungan dan ada yang di sekitar warga juga Bu. Kalau untuk di pegunungan itu banyak sekali tumbuhan kerinyuh Bu, tetapi dia tidak dimanfaatkan. Nama ilmiahnya apa tumbuhan kerinyuh itu? Tumbuhan kerinyuh kayak daun apa ya Bu? Soalnya kerinyuh itu pasti nama daerah. Ini Bu, Chromolaena odorata. Asteraceae ya? Bu, untuk klasifikasi kerinyuhnya. Tumbuhan Asteraceae ya? Iya Bu. Iya Bu, betul. Untuk subkelasnya adalah Asteridae. Oke. Baik, Ayu. Nanti itu silakan apakah kamu mau pakai istilah itu ya, tumbuhan lokal ataukah tumbuhan sekitar? Karena memang agak rancu masih dengan istilah ini. Kemudian tumbuhan yang kamu dapat, yang kamu peroleh, nah itu kan akan kamu jadikan sebagai sumber belajar. Benar? Nah, nanti kamu eksplorasi dulu tumbuhan-tumbuhannya
Atau kamu observasi dulu ke sekolahnya? Eksplorasi ketumbuhannya dulu, baru kita ke sekolah, Bu, untuk memanfaatkan tumbuhan tersebut ke dalam sumber belajar biologi, khususnya pada materi keanekaragaman hayati dan konservasi pantai dan pemanfaatan makhluk hidup. Nah, yang Ibu lihat pada teknik pengumpulan datamu itu kamu observasi dulu. Iya, iya Bu, observasi secara langsung. Lah, berarti yang pertama kamu observasi dulu ke sekolah. Observasi partisipatif, iya. Gitu, ke sekolah. Kamu observasi dulu. Observasi apa ini ke sekolah? Observasi partisipatif artinya peneliti itu ikut untuk bertanya kepada guru tersebut mengaitkan sumber belajar biologi tumbuhan-tumbuhan lokal tersebut untuk dikaitkan ke dalam sumber belajar biologi. Guru atau siswa? Guru, Bu. Itu kan bagaimana cara guru untuk mengintegrasikan dan memanfaatkan tumbuhan lokal tersebut ke dalam sumber pembelajaran biologi. Oh, berarti nanti ada yang perlu diperbaiki di tulisanmu, karena kamu bilang di situ langsung ke kelas, langsung turun ke kelas. Langsung turun ke kelas tuh kamu ngelihat gurunya aja, apa kamu wawancara ke siswanya? Turun langsung, Bu, peneliti seperti saya sendiri itu langsung untuk mengamati. Dan ada gurunya di situ juga. Berarti ke siswa? Iya, Bu. Enggak, ke guru kita melihat guru mengajar ke peserta didik bagaimana cara mengintegrasikan tumbuhan lokal tersebut ke dalam sumber pembelajaran biologi. Jadi kamu ngelihat guru itu di dalam kelas gitu maksudnya? Ya, betul. Terus kamu nanti baru dari hasil kamu lihat guru itu di kelas, baru kamu nanti lakukan wawancara gitu? Iya. Setelah kamu wawancara ke gurunya, kamu tahu tanaman-tanaman apa saja yang tidak digunakan atau memang tanaman-tanaman apa saja yang bisa digunakan sebagai sumber belajar, baru kamu cari di lapangan gitu. Iya, Bu. Artinya kamu cari di lapangan itu berdasarkan hasil dari wawancara dengan guru gitu. Tidak, berdasarkan hasil wawancara dengan desa Trimodadi tersebut, penduduk desa Trimodadi. Apa hubungannya dengan Untuk mengetahui tumbuhan lokal yang berada di Gunung Batu atau di sekitar desa Trimodadi tersebut, Bu. oh gitu. Berarti ke penduduk lokal kamu melakukan apa? Wawancara, bahwasanya tumbuhan apa saja yang banyak tumbuh di sekitar desa Trimodadi tersebut. Kamu observasi lapangan juga nggak? Iya, Bu, observasi lapangan yaitu di desa Trimodadi dan di sekolah juga. Jadi observasinya ini 2 kali. Kemudian untuk memastikan tanaman-tanaman, ini kan bisa aja nih warga yang kamu tanyain ya bilang aja banyak kok, ini banyak kok. Untuk memastikan tanaman-tanaman itu memang tumbuh dan memang ada, itu kamu terjun lapangan juga untuk melihat atau eksplorasi tanaman itu atau tidak? Mengeksplorasi. Jadi berdasarkan hasil prapenelitian kemarin untuk penduduk desa Trimodadi, tumbuhan yang sering digunakan sebagai bahan obat-obatan, tetapi kan untuk penduduk situ mereka menggunakan bahan obatan ini tidak berdasarkan bahan kimia, Bu. Jadi hanya berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat. Jadi kalau menurut Ayu, pemanfaatan sumber tumbuhan lokal ini kurang maksimal. Kamu mau aplikasikan ini untuk materi apa sih? Materi keanekaragaman hayati, Bu. Keanekaragaman hayati dan konservasi plantae dan pemanfaatan makhluk hidup. Itu ada di kelas berapa? Di kelas 10 semester ganjil. Pada bab 2. Oh gitu. Baik. Berarti, Ayu, kalau saran Ibu, itu memang kamu sesuaikan, kan ini keanekaragaman hayati ya, tentang keanekaragaman hayati. Nah, kalau memang keanekaragaman hayati, ini tidak bisa kamu batasi misalkan
Kamu kan kamu sebenarnya tidak membatasi katamu. Ini boleh semuanya Bu gitu dari tumbuhan tingkat rendah sampai tumbuhan tingkat tinggi. Itu cuman kalau dari Ibu itu terlalu luas dan memang sebaiknya ada pembatasan gitu karena ketika kamu mengatakan keanekaragaman hayati itu tidak bisa kamu hanya memfokuskan misalkan nih kamu cuman nanya tumbuhan-tumbuhan yang banyak kemudian yang tidak dimanfaatkan kan gitu ya. Yang banyak kemudian tidak dimanfaatkan. Sedangkan pada materi anak SMA biasanya untuk keanekaragaman hayati itu tuh kan menyeluruh tuh ya. Menyeluruhnya itu misalkan sering sekali Ibu memvalidasi soal memvalidasi itu materi, itu biasanya kalau keanekaragaman dia pasti akan menyebutkan misalkan nih, pisang saja gitu ya. Pisang itu keanekaragamannya kan banyak sekali ya. Yuk. Nah, seperti itu. Nah, itu juga perlu nanti Ayu kaji. Misalkan gini, Ayu kan di situ nanti melihat banyaknya tanaman tadi apa ya, kiriuh ya. Kiriuh, binahong, Iya, sambiloto, misalkan oke, binahong. Nah, kemudian Ayu itu juga mungkin melihat di sana kalau keanekaragaman hayati menurut Ibu nggak usah tanaman lokal saja. Karena kalau cuma tanaman lokal, kamu tidak akan menemukan keanekaragaman hayatinya. Karena kalau keanekaragaman hayati itu kan cakupannya luas, luas sekali. Kalau cuma kamu batasin untuk tanaman lokal, itu nggak bisa masuk nanti ke materi, pencapaian materi yang mau kamu sampaikan terkait keanekaragaman hayati itu. Jadi kalau toh kamu mau membatasi keanekaragaman hayati, itu silakan dibatasinya itu berdasarkan pada komunitas misalkan atau pada ragam misalkan ragam spesies malah gitu kalau misalkan mau lebih spesifik lagi. Jadi pembatasannya seperti itu ya. Karena kalau misalkan kamu pembatasannya cuma misalkan tanaman lokal ya terus kemudian kamu temukan di sana ada binahong. Binahong kemudian keragamannya apalagi gitu kan. Perbandingannya itu nanti malah jadi tidak meluas sesuai dengan materi yang akan kamu sampaikan ke peserta didik tadi. Ya itu masukan dari Ibu. Kemudian terkait apa-apa yang ingin ditanyakan sebagai soal-soal untuk wawancara itu, kemudian observasi itu sudah kamu buat? Pertanyaannya sendiri, kalau di penduduk desa Trimodadinya hanya tumbuhan apa saja yang berada di Gunung Batu. Maksudnya itu membatasi tumbuhan yang berdasarkan ciri khas dan karakter Bu di daerah tersebut. Jadi tumbuhan yang ciri khas dan karakter di daerah tersebut itu tumbuhan yang sudah Ayu jelaskan tadi. Nah di situ tuh sering sekali digunakan oleh penduduk desa Trimodadi sebagai bahan obat-obatan. Dan kata Ayu tadi itu sebagai mereka itu masih mengolah obat-obatan tersebut tidak berdasarkan kandungan kimianya, tapi berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan gitu. Tapi Ibu itu belum menemukan loh. Yuk di latar belakangmu. Jadi pembaca di latar belakangmu itu, Ibu belum menemukan itu yang kamu sampaikan itu ke dalam latar belakang. Seharusnya kalau kamu pengen memasukkan kearifan lokal, maksudnya kan ke situ ya, kearifan lokal dari masyarakat tersebut, kemudian digunakan sumber belajar. Seharusnya itu yang ditekankan pada latar belakangmu. Jadi sebenarnya tumbuhan yang digunakan pada prosesi adat, istiadat, kemudian tadi yang kata kamu secara apa ya, turun-temurun ibaratnya untuk obat. Nah, itu jika hanya dibatasi tanaman-tanaman seperti itu saja, ya itu juga dimasukkan ke dalam latar belakangmu. Yang penguat di skripsimu bahwa terkait penelitianmu itu alasan utamanya adalah mengangkat dari tumbuhan-tumbuhan berdasarkan kearifan lokal tadi dimasukkan ke dalam situ. Tapi Ibu tadi nggak
baca, nggak ada tulisan itu di latar belakangnya Ayu. Ada juga masih sangat melebar gitu loh Yu. Jadi tidak benar-benar spesifik dengan tujuan yang Ayu ingin capai dari penelitian ini. Gitu Yu. Selebihnya Ibu rasa nanti banyak masukan lagi dari pembimbingmu ya Yu ya. Jadi cukuplah dari saya. Sekian saya kembalikan kepada Pak Ardian selaku Ketua Seminar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung ke saya saja kali ya, karena tadi katanya autopilot. Saya lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati kepada tim seminar proposal pada siang hari ini, Pak Ardian sebagai Ketua, Bu Nuride sebagai Sekretaris, Bu Ovi pembahas utama, dan Pak Supri yang berhalangan hadir pada hari ini sebagai pembimbing utama. Oke, Ayu, selamat sudah sampai seminar proposal. Tadi saya menyimak diskusi dengan Bu Ovi gitu ya. Saya pertama mau menyampaikan setuju gitu ya dengan pendapat Bu Ovi terkait dengan tumbuhan lokal. Karena kalau tadi dijelaskan sama Ayu katanya tumbuhan lokalnya itu adalah kirinyu, saya ada mahasiswa penelitian tentang kirinyu juga itu ada di Lampung Barat. Jadi artinya kirinyu ini bukan sebagai tumbuhan lokal. Yang dimaksud dengan tumbuhan lokal itu memang tumbuhan endemik yang hanya ada di desa ini yuk, desa apa namanya, Trimodadi. Contoh misalkan tumbuhan lokal itu seperti misalkan rafflesia, bunga rafflesia gitu ya. Nah, bunga rafflesia itu kan endemik yang ada di walaupun sudah ada di beberapa ya, tapi kan asal mulanya itu ada dari Bengkulu ya kalau tidak salah. Nah, maksudnya seperti itu tumbuhan lokal. Mungkin penggunaan diksi tumbuhan lokal itu bisa diganti dengan tumbuhan saja yuk, supaya lebih umum gitu. Karena kalau mau mencari tumbuhan lokal itu akan sangat sulit gitu. Saya rasa malah tidak ada tumbuhan lokal yang ada di desa Trimodadi ini gitu. Mungkin nanti itu bisa diganti ya. Dan beberapa masukan dan saran dari pembahas utama silakan ini kan di apa namanya, di cover gitu ya di proposalnya Ayu. Kemudian sempat saya juga memberikan catatan di proposal terkait dengan batasan tumbuhannya, gitu kan ya. Ini mau tumbuhan rendah saja atau tumbuhan tingkat tinggi? Karena kalau misalkan dua-duanya itu terlalu luas dan nanti tidak fokus dapat ke keanekaragamannya, gitu. Jadi silakan nanti mungkin lebih dibatasi saja. Ayunya mau ke tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan tingkat rendah, dan keragaman spesies itu juga kan banyak, bisa sampai tingkat genetik bahkan. Keanekaragaman hayati maksudnya, keanekaragaman hayati banyak, bisa sampai level genetik. Jadi nanti tolong dipertimbangkan kembali untuk mengambil tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan tingkat rendah, gitu ya. Kemudian saya akan mengomentari di sisi tumbuhannya gitu ya, karena bagian pendidikan itu nanti mungkin Pak Sutri bisa lebih detail gitu ya. Kemudian ini kan tadi diskusi dengan Bu Ovi katanya lokasi penentuan lokasi sampling itu ada di gunung juga ya Yu ya? Gimana Bu? Lokasi sampling yang akan diambil tumbuhannya di mana Yu? Di Gunung Batu. Di Gunung Batunya atau di sekitar Gunung Batunya Yu? Ya, di sekitarnya Bu. Tadi kata Bu diskusi tadi di Gunung Batunya juga diambil. Jadi yang mana yang benar? Tumbuhan seperti tumbuhan kerinyu itu ada di Gunung Batunya, terus kalau di Putri Malu ataupun Pakis itu di sekitar tumbuhannya Bu. Karena di Gunung Batu ini banyak sekali tumbuhan kerinyu di atasnya. Jadi tumbuhan-tumbuhan lain itu banyak sekali Bu tumbuhan kerinyu intinya. Enggak, ini fokusnya mau ke tumbuhan kirinyu atau tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan tingkat rendah yang lain. Kalau cuma satu ya bukan cuma satu, berarti fokusnya ke kirinyu aja ini. Enggak Bu, ada kerinyu, pakis, binahong. Di situ untuk binahong dan kerinyu itu ada di Gunung Batunya. Itu banyak sekali untuk tumbuhan obat-obatan.
Tetapi untuk Putri Malu seperti Pakis dan satu lagi tadi itu di sekitar gunung batunya. Oke, berarti nanti tolong dijelaskan ya, yuk dijelaskan lagi detailnya di metode penelitian tentang lokasi sampingnya. Kemudian teknik sampingnya seperti apa, apakah menggunakan plot, pasti menggunakan plot kan ya? Iya, Bu. Berapa plot yang akan dipakai? Berapa pot maksudnya, Bu? Berapa plot yang akan digunakan? Dan ukuran plotnya berapa kali berapa? Kalau misalnya itu tidak dibatasi, Bu? Loh ya harus dibatasi, karena Gunung Batu itu kan luas. Apa semuanya mau kamu telusuri? Enggak, jadi hanya dilihat dari karena di situ banyak sekali tumbuhan binahong krinyo. Jadi bisa dilihat dari tempat tersebut gitu, Bu. Oh ya nggak bisa gitu Mbak. Jadi harus ditentukan dulu lokasi sampingnya di mana saja, kemudian plotnya digunakan berapa kali berapa, kemudian di bagian mana, utara, selatan, timur, tenggara. Nah itu kan banyak luas. Jadi kalau misalkan tidak dibatasi itu nanti peneliti akan kesulitan sendiri gitu loh menentukan tumbuhannya nanti yang akan diambil yang di daerah mana gitu. Jadi walaupun di Gunung Batu itu mayoritasnya adalah tumbuhan krinyo dan binahong, jadi tetap harus dibatasi ya, Bu ya? Ya iya Mbak, dibatasi menurut saya sih seperti itu. Gitu. Kayaknya kalau dengar penjelasan Ayu tadi itu cuman ini ya. Ayu itu cuman keliling aja gitu, memastikan melihat aja, udah gitu kayaknya. Ya yuk. Oh, kayaknya loh, Bu. Nggak ada batasan plot-plotnya di proposalnya juga nggak dijelaskan Iya, soalnya. emang nggak ada penjelasan itu. Makanya tadi juga nanyanya apa yuk eksplorasi atau gimana gitu. Makanya didetailkan metodenya ini apa, lokasi sampingnya penentuannya seperti apa, seperti itu yuk. Bukan asal kamu datang terus lihat-lihat, oh ini banyak tumbuhan binawang atau banyak tumbuhan kirinyu atau tumbuhan yang lainnya, terus langsung diklaim hanya itu saja tumbuhan-tumbuhannya, kan nggak seperti itu. Kan harus ada apa sih prosedurnya gitu, biar jelas eksplorasinya seperti apa. Nanti dijelaskan ya di metodenya ya. Baik, Bu. Oke, kemudian tadi sepakat untuk tata tulisnya silakan dicek kembali mulai dari awal sampai akhir. Banyak sekali yang spasi-spasinya masih berdempetan gitu ya. Saya nggak tahu ini karena beda word-nya atau seperti apa, jadi mau nanti dicek kembali dari awal sampai akhir. Kemudian untuk dasar penentuan lokasi samplingnya juga seperti apa, dasarnya itu apa, dijelaskan. Kemudian apa nih? Oke, itu sih menurut saya yang lain-lainnya mungkin pembahas pertama, pendamping pertama kali ya tentang sisi pendidikannya untuk dijadikan dimasukkan ke sebagai bahan ajar atau sebagai sumber belajarnya. Nanti bisa diskusikan lebih lanjut. Mungkin dari saya itu saja. Ayu, saya kembalikan kepada ketua. Terima kasih Pak. Bapak ketuanya hadir nggak? Baik, sudah selesai ya, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Baik, mungkin itu saja Ayu Dwi Apriliana ya, masukan dan saran dari pembahas utama dan pembahas pendamping Anda. Silakan, kalau saya dengar secara sekilas tadi judulnya layak diteruskan dengan beberapa pertimbangan yang tadi sudah disampaikan ya oleh pembahas utama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sukses untuk penelitiannya Ayu Dwi Apriliana. Kemudian terima kasih pada tim seminar proposal yang telah hadir pada siang hari ini. Saya akhiri, mari kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Makasih ya, live, Bapak, Ibu. Pak. Ya, sama.